Perang Iran-Irak, salah satu konflik terpanjang dan paling berdarah dalam sejarah umat manusia, sedang berlangsung. Di Tehran, seorang ibu muda bernama Shideh sedang berbicara dengan dekan sebuah perguruan tinggi kedokteran. Dia telah meninggalkan studinya karena kerusuhan politik dan juga karena pernikahannya. Shideh sekarang ingin melanjutkan karirnya agar bisa mewujudkan impian seumur hidupnya untuk menjadi seorang dokter. Namun, dekan dengan tegas mengatakan tidak mungkin baginya untuk diterima di perguruan tinggi tersebut. Alasan dibalik ini adalah partisipasinya yang aktif dalam unjuk rasa politik saat dia masih mahasiswa. Setelah itu, Shideh kembali ke kompleks apartemen tempat dia tinggal bersama beberapa keluarga lain. Dia telah meninggalkan putrinya, Dorsa, dalam pengawasan tetangganya di lantai bawah, Ibu Fakur. Wanita tua itu melihat Shideh menjadi emosional saat menjemput putrinya. Dia pun memeluk ibu muda itu dan menyuruhnya untuk tidak kehilangan harapan. Sore harinya, Shideh memasukkan semua buku kuliahnya ke dalam tas plastik. Dia tidak ingin melihatnya lagi sekarang karena dia tidak punya kesempatan untuk menjadi dokter. Di antara buku-buku tersebut, ada buku teks fisiologi yang diberikan ibunya kepada Shideh saat pertama kali masuk sekolah kedokteran. Buku itu bahkan berisi pesan tulisan tangan ibunya yang menyemangati di halaman pertama. Shideh mengunci buku itu di laci samping tempat tidurnya, lalu meletakkan kuncinya di atas lemari. Tak lama kemudian, suaminya, Iraj, pulang ke rumah setelah seharian bekerja. Terungkap bahwa dia adalah seorang dokter dan, pada kenyataannya, adalah teman sekelas Shideh di sekolah kedokteran. Dia menceritakan kepadanya tentang semua yang terjadi sebelumnya sambil menahan air matanya. Iraj bersimpati padanya, tetapi menyiratkan bahwa lebih baik bagi keluarga mereka jika dia tidak melanjutkan studinya. Komentar itu menyinggung Shideh, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, alarm keras mulai berbunyi di luar. Ini adalah sirene serangan udara yang memperingatkan tentang rudal musuh yang datang, yang mendorong semua orang untuk bergegas menuju area aman terdekat yang telah ditentukan. Beberapa saat kemudian, Shideh dan keluarganya tiba di bunker bawah tanah gedung. Putri mereka, yang membawa boneka favoritnya, Kimia, segera bergegas menuju anak-anak lain di gedung itu. Dia membisikkan sesuatu kepada seorang anak laki-laki seusianya, dan anak itu meletakkan sebuah benda kecil seperti bola di tangannya. Shideh, yang telah mengamati ini, bertanya kepada Nyonya Fakur siapa anak laki-laki itu. Wanita tua itu menjawab bahwa dia adalah keponakan dari tuan tanah mereka yang baru tiba di Tehran beberapa hari yang lalu. Pagi berikutnya, Shideh bangun dan melihat suami dan putrinya sedang bercakap-cakap di meja makan. Gadis kecil itu mengklaim bahwa dia mendengar seseorang berjalan di rumah dan mengira itu adalah jin, roh jahat. Mendengar ini, Iraj menghibur putrinya, menunjukkan bahwa hal-hal seperti itu tidak nyata. Dia lebih lanjut mencoba membangkitkan semangatnya dengan mengatakan bahwa bonekanya, Kimia, akan menjaganya di malam hari. Namun, Shideh menyadari bahwa suaminya memegang sebuah surat di tangannya dan menanyakannya. Dia menjawab bahwa itu adalah surat dari pemerintah dan mengungkapkan bahwa dia telah direkrut ke garis depan perang. Iraj kemudian menyarankan agar Shideh membawa putri mereka ke rumah ibunya selama dia pergi. Dia menunjukkan bahwa orang tuanya tinggal di bagian utara negara itu di mana relatif lebih aman. Tetapi Shideh, yang masih marah dengan komentarnya tentang karirnya, menjawab bahwa dia sepenuhnya mampu merawat putrinya. Sore harinya, Iraj berangkat untuk dinas wajibnya dan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya. Ibu dan putri itu kini tinggal sendirian di apartemen mereka. Pagi berikutnya, Dorsa bertanya kepada ibunya apakah dia bisa tidur dengannya malam ini. Shideh merasa gadis kecil itu sangat cemas dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Dorsa akhirnya mengungkapkan bahwa dia takut pada jin, itulah mengapa dia tidak bisa tidur nyenyak. Shideh dengan tegas memberitahunya bahwa jin adalah karakter fiksi yang dibuat untuk menakut-nakuti anak-anak nakal. Namun, gadis kecil itu menjawab bahwa Mehdi telah memberitahunya tentang roh jahat semacam itu yang ingin menyakiti orang-orang tak bersalah. Mendengar ini, Shideh menyadari bahwa Mehdi adalah anak baru yang dia lihat di bunker beberapa hari yang lalu. Tak lama kemudian, dia pergi ke apartemen tuan tanah mereka di mana dia disambut oleh istrinya, Nyonya Ebrahimi. Shideh mengungkapkan bahwa kerabat mereka, Mehdi, telah menceritakan kisah-kisah menakutkan kepada Dorsa. Ini menyebabkan anak malang itu mengalami mimpi buruk di malam hari. Namun, Nyonya tanah itu mengatakan Dorsa pasti salah karena Mehdi bisu. Orang tuanya meninggal beberapa bulan lalu dalam perang, dan dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun sejak saat itu. Hal ini membuat Shideh tidak bisa berkata-kata, dan dia kembali ke atas. Sore harinya, dia sedang bermain dengan Dorsa di apartemen mereka saat telepon berdering. Shideh dengan cepat mengangkatnya dan lega mendengar suara suaminya. Dia memberitahunya bahwa meskipun bahaya, tetapi dia baik-baik saja. Iraj juga mendesaknya untuk pergi ke rumah orang tuanya di bagian utara. Ternyata dia telah mendengar berita tentang beberapa rudal yang diluncurkan ke arah Tehran. Namun, Shideh menolak untuk meninggalkan rumah mereka hanya berdasarkan omon-omon. Setelah panggilan telepon, dia mendengarkan berita di radio tentang potensi serangan di Tehran. Dia terus-menerus diganggu oleh putrinya, yang sedang dalam suasana hati yang ceria. Shideh awalnya mencoba mengabaikannya, tetapi ketika gadis kecil itu terus mengganggunya,
dia kehilangan kesabaran. Dia melempar boneka Dorsa dan memarahinya dengan sangat keras. Namun, kemarahan Shide segera mereda, dan dia memberi anak itu sebuah apel untuk dimakan. Ibu dan putrinya hendak makan siang ketika tiba-tiba seluruh gedung mulai bergetar. Khawatir, Shide menyuruh putrinya untuk mengikuti dan dengan cepat berlari menuju tangga. Anak itu awalnya menurut, tetapi kemudian dia kembali untuk mengambil bonekanya, Kimia, yang dia tinggalkan di ruang tamu. Beberapa detik kemudian, Shide akhirnya menyadari bahwa putrinya tidak di belakangnya dan berlari kembali ke apartemennya. Dia menemukan Dorsa terbaring tak sadarkan diri di ruang tamu dan memeriksa denyut nadinya. Untungnya, anak itu masih hidup dan segera sadar kembali, tetapi dia mulai terisak-isak tak terkendali. Dia mencoba menceritakan sesuatu kepada ibunya ketika tiba-tiba tetangga mereka di lantai atas, Nouri, menerobos masuk. Ternyata sebuah rudal telah jatuh ke dalam gedung, dan ayah Nouri terluka parah. Dia tahu Shide pernah menjadi mahasiswa kedokteran dan memohon padanya untuk membantunya. Shide memberikan bantuan kepada ayah Nouri. Dia berusaha sekuat tenaga tetapi tidak bisa menyadarkan kembali pria tua itu, yang akhirnya meninggal. Kemudian, pihak berwenang Iran mengambil cangkang luar rudal dari atap kompleks apartemen. Shide mengungkapkan rasa bersalahnya kepada Nyonya Fakur karena dia tidak bisa menyelamatkan nyawa pria tua itu. Meskipun demikian, ketika mereka kembali ke dalam, Shide melihat bahwa retakan juga telah muncul di atap apartemennya. Dia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan tentang itu ketika putrinya tiba-tiba menarik lengannya. Dorsa kemudian membawa ibunya ke kamarnya dan mengungkapkan bahwa Kimia tidak ditemukan dimanapun. Dia mengungkapkan bahwa Jin mengambil boneka favoritnya ketika rudal menghantam gedung. Namun, Shide sekali lagi memberitahunya bahwa Jin tidak ada dalam kehidupan nyata. Dia menggendong gadis kecil itu di lengannya dan menemukan bahwa Dorsa demam tinggi. Dia pun membaringkannya di tempat tidur dan mulai membersihkan seluruh apartemen. Malam itu, Shide menggendong Dorsa di lengannya. Tetapi kemudian dia mendengar Dorsa di kamar sebelah. Dia melihat ke bawah dan mendapati dirinya memegang Kimia. Dia kemudian tersentak kembali ke kenyataan dan melihat Dorsa mencoba membuka pintu depan. Anak itu berteriak bahwa Jin muncul dari retakan di atap dan mengambil bonekanya ke atas. Ini membuat Shide ketakutan, jadi dia dengan cepat meraih putrinya dan membawanya kembali ke kamar tidur. Pagi berikutnya, hal-hal mulai menjadi lebih aneh lagi karena Shide tidak dapat menemukan kaset VHS dari latihan aerobik favoritnya. Hampir tidak ada cukup waktu untuk mencarinya karena mereka segera dikunjungi oleh tetangga lantai atas, Nouri. Dia mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan Shide dan mengungkapkan bahwa keluarganya akan pindah ke Kurdistan. Sebelum pergi, Nouri menceritakan saat-saat terakhir kehidupan ayahnya tepat setelah rudal menghantam. Dia mengatakan pria tua itu sebenarnya baik-baik saja dan berbicara dengannya secara normal. Dia kemudian pergi ke dapur untuk mengambil segelas air. Tetapi ketika dia kembali, wajah pria itu tampak kaku. Dia terlihat seolah-olah telah melihat sesuatu yang aneh, sesuatu yang paranormal. Tanpa peringatan apapun, dia kemudian roboh ke lantai dan meninggal dunia. Shide mengatakan bahwa pria tua itu pasti mengalami serangan jantung karena terkejut akibat rudal yang jatuh di atas apartemen mereka. Seolah itu belum cukup, malam itu, Shide mengalami mimpi buruk lainnya. Kali ini, dia melihat penampakan suaminya berbaring di sampingnya di ranjang. Entitas itu dengan cepat mulai mencekiknya sambil mengatakan bahwa dia datang untuk mengambil Dorsa. Tetapi Shide entah bagaimana berhasil membebaskan dirinya dari cengkeraman sosok menyeramkan ini dan berteriak minta tolong. Tak lama kemudian, Tuan dan Nyonya Fakur datang untuk memeriksanya, dan dia menceritakan semua yang dia lihat. Mereka memeriksa kamar tidur dan bahkan di bawah ranjang, tetapi tidak menemukan siapapun di sana. Kejadian ini membuat Shide bingung, tetapi dia bersikeras bahwa apapun yang dia lihat terasa sangat nyata. Beberapa hari kemudian, Shide sibuk di dapurnya menyiapkan makan siang. Dia hendak membuang sisa makanan ke tempat sampah ketika dia melihat kaset VHS dari latihan aerobik favoritnya tergeletak di sana. Kaset itu hancur total, dan Shide mencurigai putrinya berada di balik kejadian itu. Dia pergi ke ruang tamu untuk menemui Dorsa, tetapi ternyata gadis kecil itu telah menyelinap keluar. Shide yang ketakutan bergegas keluar dan melihat gadis kecil itu dengan panik mengetuk pintu tetangga di lantai atas. Dia dengan cepat berlari ke arah putrinya dan memeluknya erat-erat, menariknya menjauh dari pintu. Namun, Dorsa terus berteriak bahwa Jin telah mengambil bonekanya di dalam apartemen itu. Setelah mengembalikan putrinya ke kamar tidur, Shide mengunjungi Nyonya Ebrahimi. Dia menyerahkan uang sewa bulan ini kepada Nyonya tanah itu dan mulai berbicara tentang putrinya. Nyonya Ebrahimi adalah wanita yang religius dan tidak ragu untuk mengatakan bahwa Dorsa mungkin telah dirasuki oleh Jin. Menurutnya, roh-roh jahat ini melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain bersama angin sampai mereka menemukan seseorang untuk dirasuki. Shide tahu bahwa Nyonya tanah itu mendengar putrinya menggedor-gedor pintu depan apartemen paling atas dengan panik. Dia menjelaskan bahwa Dorsa hanya mengigau karena demam dan berpikir bahwa boneka favoritnya telah berjalan ke atas. Namun, Nyonya Ebrahimi menambahkan bahwa jika Jin mengambil barang berharga dari seseorang, orang itu menjadi ditandai seumur hidup.
Roh-roh jahat ini akan mengikuti mereka kemanapun jika mereka tidak segera menemukan barang yang hilang. Sayangnya, ini hanyalah awal dari masalah bagi Shideh dan putrinya. Para penghuni di kompleks apartemen mulai pergi satu persatu dalam beberapa hari berikutnya. Keluarga Fakur pergi ke Paris di mana putra mereka bekerja di bank swasta, sementara Tuan Tanah, Tuan Ebrahimi, juga memutuskan untuk pergi bersama keluarganya. Dalam beberapa hari, ibu dan putrinya menjadi satu-satunya orang yang tersisa di gedung itu. Sampai saat ini, Shideh benar-benar menentang untuk meninggalkan rumah mereka di Tehran. Tetapi sekarang dengan semua orang sudah pergi, dia berubah pikiran. Dia memutuskan untuk mengepak semua barang-barang mereka dan pergi menuju bagian utara negara itu, di mana relatif lebih aman. Tetapi Dorsa menegaskan bahwa mereka tidak bisa pergi sampai dia menemukan bonekanya, Kimia. Dengan agak mengancam, dia mengatakan bahwa dia akan selalu sakit jika mereka tidak menemukan boneka itu. Karena tidak ada pilihan lain yang tersisa, Shideh setuju untuk tetap tinggal sampai dia dapat menemukan Kimia. Dia kemudian mulai mencarinya di mana-mana dan bahkan merasa kesal pada putrinya karena kehilangannya. Tak lama kemudian, Shideh mengambil kunci laci samping tempat tidurnya dan membuka laci paling bawah. Dia telah menyimpan buku fisiologi di sini yang ibunya berikan kepadanya beberapa minggu yang lalu. Dengan lega, buku itu masih ada, meskipun boneka putrinya tidak ditemukan dimanapun. Malam itu, ibu anak itu tidur di ranjang yang sama untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Namun, Shideh terbangun ketika dia melihat penampakan aneh menatap mereka dari pintu kamar tidur. Dia langsung bangkit dan mengejar entitas aneh itu, tetapi entitas itu kabur melalui celah di langit-langit ruang tamu mereka. Kejadian ini akhirnya membuat Shideh menyadari bahwa mereka sedang dihantui oleh jin. Keesokan sorenya, dia menempelkan selotip pada celah di langit-langit ruang tamu sebisa mungkin. Dia kemudian mulai membalikkan seluruh isi rumah untuk menemukan boneka putrinya, tetapi frustrasinya terus bertambah karena dia tidak dapat menemukan Kimia dimanapun. Akhirnya, semua ketakutan dan kecemasan yang terpendam meluap, dan Shideh berteriak pada putrinya. Dia bahkan menamparnya karena frustrasi, dan gadis kecil itu menggigit tangannya sebagai balasan. Ibu dan putrinya berkelahi, dan terhenti ketika seluruh rumah berguncang keras. Namun, mereka tidak yakin apakah itu ledakan bom di dekatnya atau jin yang mengguncang gedung. Malam itu, Shideh pergi ke atap gedung dan melihat bahwa lubang yang ditinggalkan oleh rudal dibiarkan terbuka. Dia mengintip ke dalam apartemen tempat Nouri dulu tinggal melalui lubang besar itu dan melihat pemandangan yang mengerikan. Buku fisiologi kesayangannya tergeletak di lantai. Shideh segera bergegas kembali ke rumahnya dan membuka laci samping tempat tidurnya. Yang membuatnya ngeri, buku itu ternyata hilang, dan di tempatnya ada tubuh boneka Kimia yang cacat. Dorsa melihat ini dan kesal pada ibunya, tetapi Shideh dengan berani mengatakan bahwa dia akan memperbaiki semuanya. Dia kemudian menempelkan semua bagiannya kembali dan menyerahkannya kepada putrinya. Saat mereka saling berpelukan, sirene serangan udara mulai berbunyi sekali lagi. Ibu dan putrinya dengan cepat mengepak barang-barang mereka, termasuk boneka itu, dan menuju bunker di lantai bawah. Tiba-tiba, mereka diserang oleh jin. Shideh mati-matian mencoba menarik putrinya dari bawah kain itu dan akhirnya berhasil menyelamatkannya. Dorsa berhasil sampai di tangga dengan selamat, tetapi Shideh terperangkap di tanah yang perlahan mulai menelannya. Segalanya tampak berakhir sampai gadis kecil pemberani itu merentangkan tangan mungilnya dan menarik ibunya keluar ke tempat aman. Tanpa membuang waktu, ibu anak itu kemudian masuk ke mobil mereka dan akhirnya melarikan diri dari kompleks apartemen berhantu ini. Namun, saat kamera kembali ke dalam, kita melihat bahwa kepala Kimia dan buku fisiologi Shideh masih berada di gedung itu. Ini menunjukkan bahwa mereka mungkin masih dihantui oleh jin kemanapun mereka pergi.